Anak ini sedang mau melarikan diri. Dia mencoba tarik nafas, lalu masuk ke dalam lubang gat yang sangat bau. Tapi dia berpikir jika berhasil keluar, melihat dia sedang di dalam ruangan lain. Di dalam situ ada seorang wanita. Karena dia muncul membuat orang ini sangat takut hingga mau buang air besar. Sepertinya orang ini juga ditangkap. Dia berenang ke depan lagi. Ruangan kedua ada gadis muda. Orang ini juga baru dibawa kemari kemarin. Ruangan ketiga adalah seorang gadis terlihat sangat berpengetahuan. Saat ketakutan orang itu terus lempar barang ke bocah ini. Lalu peluk dia teriak tolong. Ternyata dia diberi obat lalu dibawa ke sini. Baru ke ruangan ketiga bocah melihat tidak bisa lewat lagi. Tidak punya pilihan lain, dia harus balik ke ruangan dia. Ceritakan apa yang dia lihat. Tapi kakak dia berpikir bahwa dia berbohong. Akhirnya suruh dia berenang ke kiri, coba lihat. Setelah makan roti biar gak lapar, dia masuk ke dalam lubang gat lagi. Ruangan pertama kosong. Di dalam tidak ada apa. Yang kedua ada seorang gadis buat Nel. Dari piring bisa melihat, gadis ini telah dikunci di sini selama 6 hari. Ruangan ketiga adalah seorang wanita gila. Baru melihat bocah ini sudah bergegas terus omong. Bilang di sini ada seorang cabul. Jam 6 sore tiap hari dia akan bunuh orang. Lalu hancurkan mayat dan buang ke gat. Bocah ini ikut JV bilang tidak percaya. Berpikir wanita ini habis pakai narkoba maka menjadi gila. Tidak menyangka 1 detik kemudian, bocah melihat rambut korban di dalam air. Dia ketakutan. Ingin berenang ke depan tapi sudah tidak ada jalan. Tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa pulang. Mendengar kata-kata dari adik, sang kakak tidak terlalu percaya. Untuk membuktikan kata-kata dari wanita itu, pas jam 6 malam mereka mencoba lihat. Tapi sudah lewat jam 6. Di gat masih gak ada apa. Sang kakak sudah tidak sabar lagi bangun dan bilang adik jangan bohong lagi. Tapi detik berikut, sang adik tarik tangan kakak dia. Air gat berubah menjadi warna merah. Pakaian dengan rambut di mana-mana. Melihat kukunya, dia tahu korban adalah gadis buat Nel itu. Sepertinya wanita itu tidak gila. Semua orang ditangkap ke sini pasti akan mati. Sang kakak putus asa. Tidak bisa menerima kenaitan yang kejam ini. Dia dengan adik yang masih kecil, tidak mau mati sekarang. Melalui informasi dari adik, dia hitung orang setelah ditangkap. Pasti akan dibunuh di jam 6 tiap hari ke-6. Jika benar seperti itu, waktu itu tidak jauh bagi mereka lagi. Jadi di hari kedua, sang kakak suruh adik ke kamar lain. Kumpulkan barang-barang yang bisa dipakai. Kebetulan cari cara untuk keluar. Mendengar mereka sedang ingin kabur keluar. Semua orang kasih barang buat bocah ini. Lebih baik dibanding duduk tunggu mati di sini. Tapi bocah ini pergi ke kamar bibi itu untuk minta bantuan. Dia dipegang erat, tidak boleh pergi. Ternyata hari ini adalah waktu punya bibi ini. Kebetulan sudah mau jam 6. Bibi ini takut jadi ingin bersama dia biar tidak begitu takut. Mendengar suara kaki sudah dekat. Bocah kita juga sangat takut. Saat pintu dibuka, gergaji masuk ke dalam. Di sini sang kakak sedang menunggu adik balik. Tapi tidak kelihatan adik dia, hanya warna air gat jadi merah. Berpikir adik dia sudah mati. Sang kakak tidak bisa menahan emosi lagi. Tapi detik berikut, adik muncul dengan penuh darah di tubuh. Sang kakak langsung berhenti nangisnya. Peluk adik dia. Ternyata pembunuh ini ada aturan. Dia hanya bunuh orang yang sudah di sini 6 hari. Walaupun kali ini hampir mati. Tapi adik dapat informasi penting. Itu adalah pintu tidak dikunci. Hanya mengunci kait untuk membuka. Mendengar ini dalam otak sang kakak muncul ide baru untuk kabur keluar. Tunggu hari ke-6, 2 kakak dan adik dikurung. Menunggu jam 6 suara gergaji di luar. Sang kakak pecahkan lampu. Membuat ruangan ini menjadi gelap. Pembunuh buka pintu perlahan ke dalam.
Baru buka pintu melihat sang kakak sedang melindungi adik dia. Dan teriak suruh orang itu jangan kemari. Tapi pembunuh tidak peduli. Tangan dengan gergaji ketempat sang kakak. Sekarang wajah sang kakak tajam seperti pisau. Ingin melindungi adik dia. Saat sudah dekat, sang kakak tiba-tiba menghindari. Ternyata adik di belakang adalah palsu. Melihat kakak suruh adik dia lari dengan cepat. Adik di belakang pintu sekarang baru muncul. Sebelum pembunuh sempat melakukan apa, dia sudah kunci pintu. Kebetulan tutup rapat. Ternyata ini adalah cara dari sang kakak. Dia ingin bunuh diri untuk selamatkan adik dan orang lain. Dan adik telah berhasil melakukan itu. Dia dengan cepat selamatkan yang lain. Saat semua keluar, mendengar suara dari kamar kakak, dia mengerti kakak dia sudah mati. Momen itu dia tidak bisa tahan emosi. Terus menangis. Dia perlahan pegang memalangi. Ingin masuk ke dalam bantu kakak dia. Tapi satu orang hentikan itu. Karena dia tahu mereka tidak bisa melakukan apa lagi. Kebaliknya semua orang akan mati. Jadi suruh anak ini cepat pergi. Dan seperti itu ruangan ini hanya sisa sang kakak dan pembunuh. Sang kakak di dalam cerita ini adalah buktikan pepatah darah saudara. Dia menggunakan nyawa sendiri selamatkan adik dia. Ternyata sang kakak selalu pengorbanan sunyi. Jika kamu punya saudara seperti di film ini, jangan buat dia sedihnya.